Berdoa selalu. Panjali. Om Swastiastu. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, jadi sebelum kita mulai proses pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dulu ya. Silakan kita kelas berdoa ya. Teman-teman, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak hadir di sini? Hadir. Oke, sudah bagus ya, semuanya bisa hadir dengan lengkap hari ini. Nah, coba kita lihat lingkungan kalian sekitar dulu. Sudah bisa apa tidak? Sudah. Oke, jadi bagus, sudah kalian melakukan kebersihan tadi. Untuk selanjutnya, coba siapkan dulu alat-alat yang kita gunakan untuk proses pembelajaran kita hari ini. Kemarin Pak suruh kalian membawa nasi ya. Coba silakan angkat dulu masing-masing kelompok sudah bawa nggak nasinya? Sudah. Oke, sudah. Silakan turunkan. Sudah semua bawa alat dan bahannya, sudah siap untuk belajar hari ini ya. Nah, sekarang coba kalian masih ingat nggak materi apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Materi tentang apa? Tentang mengukur tinggi badan dan berat badan. Oke, mengukur tinggi badan dan berat badan itu kita mempelajari tentang IMT ya, indeks massa tubuh. Ada lagi? Sebelum IMT apa? Nutrisi. Apa? Nutrisi. Nutrisi. Oke. Dari materi nutrisi yang sudah kita pelajari di pertemuan tersebut, nutrisi apa yang diperlukan oleh tubuh? Yang kalian ingat? Yang pertama ada protein. Oke, bagus. Yang kedua, karbohidrat. Yang ketiga, vitamin, mineral. Yang keempat, apa lagi? Lagi satu, air ya, penting. Jadi setelah makan pasti kalian haus ya, pengen minum. Jadi perlu air. Nah, nutrisi itu kalian dapat dari mana? Dari makanan. Ya, dari makanan nutrisi tersebut kita peroleh ya. Nah, jadi makanan yang kamu makan itu selanjutnya diapakan oleh tubuh? Dicerna. Nah, dicernanya menurut kalian dengan cara apa? Apa langsung mungkin makanannya langsung kalian masukkan ke lambung dulu? Enggak ya? Kemana dulu? Masukkan ke mulut, diapakan? Ya, benar ya. Nah, jadi makanan tersebut diproses oleh sistem pencernaan, dicerna oleh sistem pencernaan. Maka dari itu hari ini ya kita akan belajar mengenai sistem pencernaan makanan pada manusia yang berkaitan dengan organ-organ yang berpengaruh di sistem pencernaan manusia. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, nanti kalian dapat menganalisis organ-organ apa saja yang ada atau yang terdapat pada sistem pencernaan. Yang kedua, menganalisis proses pencernaan. Ya, jadi seperti apa makanan itu di mulut, di organ-organ yang lain seperti apa. Ya. Nah, kemudian kalian membandingkan ya, ada yang namanya pencernaan mekanis dan ada yang namanya pencernaan kimiawi. Jadi kalian bandingkan apa bedanya pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Baik, selanjutnya, nah manfaatnya ketika kalian sudah mempelajari mengenai organ-organ pada sistem pencernaan ini, maka kalian dapat mengetahui ya di mana proses makanan itu di tubuh sehingga nutrisi dari makanan itu bisa kalian serap secara baik oleh tubuh gitu ya. Kemudian fungsi masing-masing organ. Ya, jadi masing-masing organ pada sistem pencernaan itu tentu memiliki perannya masing-masing. Ya, fungsinya berbeda-beda. Dan yang terakhir itu membantu kamu mengetahui keterkaitan masing-masing organ itu. Jadi pada sistem pencernaan kan ada beberapa organ. Nah, ini harus saling terkait satu sama lainnya untuk dia bisa mencerna makanan secara baik ya. Nah, jadi untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini
nanti Pak tampilkan suatu video permasalahan. Ya, kalian cermati video permasalahan tersebut, dilihat permasalahan apa yang muncul di video tersebut. Ya, kemudian kalian diskusi secara berkelompok untuk menjawab permasalahan yang kalian temukan pada video. Nah, kemudian studi literasi. Nah, untuk menjawab permasalahan tersebut, kalian mencari jawabannya di buku gitu ya. Kalian bawa HP sekarang itu, silahkan buka Google-nya, searching jawaban-jawaban apa yang muncul nanti dari pertanyaan yang kalian buat. Dan yang terakhir, presentasi. Setelah kalian selesai menjawab PKPD-nya, melengkapi PKPD-nya, kalian tampilkan di depan. Ya. Nah, pedoman penilaiannya untuk pengetahuan, di awal ada pretest dan post-test. Ya, untuk mengetahui sejauh mana pretest itu pengetahuan kalian tentang organ-organ pada sistem pencernaan. Dan post-testnya setelah kalian belajar nanti ada tes post-test untuk mengetahui juga ya seberapa paham kalian tentang pembelajaran ini. Kan sudah belajar, jadi kita cek lagi apakah sudah paham atau belum. Nah, KKM-nya tetap 60. Jadi kalau kalian nanti dapat nilainya di bawah 60, jadi lebih serius lagi ya nanti dalam proses pembelajaran agar nanti nilai prosesnya bisa lebih dari 60. Kemudian kalian sikap, disiplin dan bekerja sama. Jadi pada saat kalian diskusi, disiplinnya dijaga gitu ya. Karena sering pada saat bekerja secara kelompok pasti ada yang main dan bekerja sama. Nah, bekerja sama penting biar tidak hanya satu orang aja yang bekerja gitu. Jadi kalian bagi-bagi tugas karena ada beberapa pertanyaan, silakan dibagi-bagi tugas. Nah, untuk keterampilannya nanti berkomunikasi, kalian bertanya kemudian menanggapi pertanyaan itu nanti Pak masukkan ke dalam penilaian. Jadi jangan ragu-ragu untuk bertanya dan menanggapi pertanyaan dari Pak maupun pertanyaan dari temannya, gitu ya. Yang penting sesuai dengan konteks yang ditanyakan. Oke, bisa dipahami? Bisa. Oke. Jadi untuk selanjutnya kita pretest dulu. Nah, pretest ini Pak menggunakan Quizzes. Jadi kalian siapkan HP kalian dulu, keluarkan semuanya. Nah, untuk linknya sudah Pak share di grup kelas. Silakan sudah klik, sudah semuanya bisa join. Sudah semuanya? Oke, kita mulai ya. Dijawab sesuai dengan kemampuan kalian. Nah, jangan ngontek ke temannya walaupun kalian duduk berdekatan ya. Jawab sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing.
selanjutnya. Oke, ini udah selesai. Ya. Ayo ya, udah selesai. Yang lainnya. Waktunya itu cuma 20 detik ya. Diperhatikan waktunya. Masih banyak nih yang merah ya. Pak pantau di sini. Oke, nanti kita perbaiki pertanyaan-pertanyaan yang salah itu pada proses pelajaran sekarang ya. Ayo, pertanyaan mungkin. Ari, mana Ari? Dari. Ayo jawab. Pak, ada Pak. Ada Pak. Sudah selesai Pak. Yang belum? Siapa? Nah, sepertinya ini materi yang agak asing gitu ya. Pernah belajar tentang sistem pencernaan? Belum? Wah, kompak nih bagus nih. Yang belum ayo percepat sedikit. Oke, sudah. Lagi Indra, mana Indra? Sudah, Indra. Oke, Pak akhir ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, Denny berat tiga sementara berat 1 koma. Yang nomor 2 India. Mana tuh India? Oke. Nanti untuk yang lain yang merasa apa jawabannya masih banyak yang salah ya. Dari soal nomor 1, soal nomor 2, nomor 4, nomor 5, 7, 8, 9, 10. Jadi sebagian besar jawaban kalian itu masih salah di soal-soal tersebut. Ya, nanti kita akan pelajari lebih lanjut di materi hari ini. Jadi ingat-ingat ya, tadi kalian udah jawab soalnya, udah tahu yang mana yang benar yang mana salah. Ya, jadi diingat soal-soal yang salah. Oke, belum Pak lanjut. Nah, biar tambah semangat dulu ya, biar kalian tidak lemas. Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangatnya berapa kali nih? Sekali apa 2 kali? 2 kali ya, 2 kali. Oke, tepuk semangat. 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 Oke, lagi sekali tepuk semangat.
semangat. Nah, sekarang coba kalian perhatikan, Pak tampilkan sebuah video di depan. Ya, perhatikan dulu. Nanti kalian cari permasalahan apa yang muncul di video tersebut. Ya, tuliskan di buku latihan kalian. Ya. Seorang gadis yang namanya karena 11 bulan, seorang gadis berusia 19 tahun asal Cina tewas saat ia sedang menikmati bubble. Dilaporkan dari Siwa Baby pada tanggal 30 Juni lalu dari ibu dan kakak lelakinya membeli bubble tea sebelum ia berkunjung ke rumah temannya. Sesampainya di rumah temannya, bayi tersebut mengalami sesak napas. Telapak tangannya terlibat menjadi dalam koma, menandakan kurangnya oksigen dalam tubuh gadis ini. Sang kakak segera melarikannya ke rumah sakit, tapi bayi tersebut dalam keadaan tak sadarkan diri pada saat itu. Sayangnya, meskipun pihak medis telah melakukan CPR, nyawa gadis tersebut tidak terselamatkan lagi. Diduga, ia kesulitan minum bubble tea dan karena luka menyebar, 3 lubang besar masuk ke dalam trachea, menghalangi jalan nafas dan membuat luka sedang. Para ahli medis mengingatkan bahwa tekstur lembut obat yang berasal dari perkumpulan luka ini adalah makanan yang memiliki resiko pengembangan. Dalam jumlah yang banyak, obat bisa memblokir saluran pernafasan. Oleh karena itu, ahli medis menyarankan untuk mencoba dengan menggunakan gelas dan tidak meninggalnya dengan sedotan, terutama bagi orang tua, sediakan cangkir atau sendok untuk anak-anaknya. Penggunaan sedotan plastik biasa bisa berakibat fatal jika berbeda panjang. Selain itu, selalu mengenyang obat sebelumnya dan jangan bicara sebelum mencoba. Kasus ini bukan kasus pertama yang melibatkan obat. Beberapa waktu lalu, dokter menggunakan ratusan ribu obat khusus dan kasus seorang gadis asal Cina berusia 14 tahun. Menurut pihak medis yang menangani kasus tersebut, kasus tapioka sudah dikenal sehingga bisa membunuh orang tua. Jadi, setelah mengetahui risikonya, selalu berhati-hati setelah minum obat ini dan jangan konsumsinya dengan obat ini. Nah, itu video permasalahannya tentang apa? Tentang seorang perempuan ya yang tersedak boba. Kalian kan pasti udah tahu ya boba itu apa? Oke, boba itu yang bulat-bulat kecil di minuman itu ya, dia tersedak dan mengakibatkan kematian. Nah, tadi kalian sudah tuliskan ya permasalahan apa saja yang kalian temukan di video tadi. Nah, sekarang untuk menjawab permasalahan tersebut, nah, silakan kita berdiskusi secara kelompok. Silakan kalian menuju kelompoknya masing-masing dulu. Silakan. Setelah kelompok silakan ke depan ambil SKPD. Sekarang perhatikan LKPD-nya ya. Tadi kalian sudah menuliskan apa identifikasi masalahnya, itu kerjakan di soal nomor 1. Nah, dan selanjutnya itu ya. Kemudian pada soal nomor 4 itu ada apa? Organ-organ pada sistem pencernaan. Jadi kalian isi organ, nama organnya yang A itu apa dan seterusnya. Kemudian bagian bawah itu tabel untuk kalian menganalisa masing-masing organ itu fungsinya untuk apa gitu. Nah, kemudian pada bagian tabel selanjutnya ini berkaitan dengan pencernaan mekanik dan kimiawi. Nanti kalian
cermati di organ mana yang ada pencernaan mekaniknya dan pencernaan kimiawi. Nah, untuk membantu kalian memahami pencernaan mekanik dan kimiawi itu, nanti kalian bawa nasi tadi, silahkan coba kunyah dulu selama 30 detik ya. Apa yang kalian rasakan? Pernah nggak makan nasi tanpa lauk? Nah, jarang ya. Nah, sekarang tuh dicoba kalian kunyah nasi itu selama 30 detik. Apa yang kalian rasakan? Apa hambar atau mungkin ada rasa lain gitu ya? Nah, selanjutnya dijawab pertanyaan yang di bawah sampai ke kesimpulan hasil diskusi nanti. Nah, silakan gunakan buku paket HP kalian untuk mencari jawabannya. Nova, ini dikasih nomor berapa? Coba dibagi-bagi dulu. Nomor berapa? Ini. Ambil satu dan terus coba ke teman yang lain lagi. Silakan dibuka bukunya, buku paketnya dibuka ya. Kalau gambarnya kurang jelas, nanti bisa Pak tampilkan di depan ya gambar aslinya. Mungkin ada di sana bagian dekat hati itu ada organ yang kurang jelas. Ya, tetap videonya. Gimana? Berikan dari bayi. Sebenarnya tugasnya? Belum. Nomor 2 terus. Sudah semuanya dibagi? Sudah. Silahkan kalian cari jawabannya di buku ya. Di HP, kalau lebih gampang kan di HP. Apa yang ditanyakan langsung keluar jawabannya gitu ya.
Bisa dipakai HP-nya biar nggak nganggur. Ada yang ingin tanyakan dulu masalah kalian pengisian AKPD-nya ya? Nama organ, ya. Yang nomor berapa? Jenis organ. Coba dibuka di bukunya. Jenis organ itu apa saja? Yang mana menggunakan jenis organ? Ya. Ini dapat yang mana? Karena biasa dibagi ya. Ini ada berapa nih? Banyak juga. A, B, C, D, E. Ada 5. F, G, H, I. Kemudian kasih waktu 40 menit ya, ini sudah berjalan mungkin 10-15 menit. Untuk mempercepat silakan dibagi-bagi pekerjaannya. Nah, ini kan bagus nih, cari jawabannya di internet. Lebih jelas tentunya ya. Karena ini udah bagus, yang lain silahkan tanyanya gampang-gampang ya. Anak, habisan berapa? 8.
Balik ke perut saya. Di buku paket halaman berapa materinya? 181. Nah, Mbak dicermati. Gimana? Lancar? Mengerjakan? Ada kendala? Ya, ya. Bapak, Ya, izin mau ke belakang. ya silakan. Kalau bawa HP, HP-nya taruh.
akan dimulai dalam 5 menit. Attention please. Heavy dressing process will be starting in 5 minutes. Sampai mana? Kelompok 5. Kegiatan satunya udah semua. Udah dibagi. Udah. Tetap pakai satu-satu per kelompok ya. Pak lihat gimana kalian bekerja, sudah kompak atau belum. Jangan sampai hanya satu orang aja nanti disuruh mengerjakan. Gimana untuk kegiatan 1? Sudah semuanya dijawab ya? Sudah? Sudah? Kelompok 1? Sudah? Kelompok 2? Sudah? Oke. Yang lain yang sudah? Nah, coba sekarang kegiatan yang paling menantang ya. Nantang nggak makan nasi? Enggak ya, karena setiap hari kalian makan nasi, tapi diisi lauk. Nah, sekarang nggak isi lauk. Coba 1 sendok atau 1 suap nasi. Nah, siapa yang mau jadi karyawan di kelompoknya masing-masing? Coba. Mungkin yang penasaran itu ya, karena kalian makan nasi itu pasti pakai lauk lalu gitu kan. Nah, sekarang coba makan nasi dikunyah gitu kan. Apa yang kalian rasakan? Apakah nasi itu kan dia hambar ya kalau nggak diisi garam atau lauk? Oke, coba silakan. 30 detik. Oke. 1 sendok. Jangan ditelan dulu, dirasakan dulu rasanya setelah dimakan. Ini kelompok
kelompok 2 siapa? Jangan satu biji ya. Rasa nanti ya. Satu sendok. Satu sendok siapa? Ayo. Gimana rasanya? Kayak tepung. Coba yang lain. Tadi kayak tepung. Yang lain coba. Ayo. Ini ada air nanti kalau setelahnya. Hah? Kayu coba. Dikunyah, jangan diisep ya, dikunyah seperti makan biasa. Itu kopi yang udah dikunyah. Hah? Lahap nih. Rasakan atau ada nggak rasa-rasa lain yang kalian rasakan? Gimana kopi yang rasanya? Manis. Itu karena senyumnya manis ya. Atau karena hal lain? Nah, coba sekarang membuka dia. Kenapa nasi itu kalau kita kunyah gitu kan, kata Kopian tadi rasanya ada manis-manisnya gitu ya. Coba aja dikunyah, jangan ditelan dulu. Benar nggak ada manis-manisnya? Oke, kalau sudah, coba dijawab kegiatan nomor 2. Nah, tadi ada yang merasakan kayak tepung gitu ya. Tidak ada yang merasakan ada manis-manisnya. Nah, biar valid gitu ya, kalian merasakan, coba 1 sendok yang banyak diulangi lagi sekali. Rasa apa sih yang sebenarnya yang muncul? Kayak bawang. Oh, bawang-bawang. Ya mungkin terkontaminasi sama lauknya tadi ya, karena dipisahin tadi. Coba ulangi. Boleh disuapin temannya. Dikunyah. Jangan dulu ditelan, kunyah dulu. 30 detik. Pakai stopwatch. Kunyah benar-benar biar hancur. Apa? Manis. Oke. Sekarang lihat pertanyaannya, kira-kira apa yang menyebabkan ada rasa manis di nasi yang kalian punya tadi? Waktunya masih 15 menit ya. Silakan lengkapi untuk kegiatan yang kedua. Sudah sampai mana nih kelompok 3? Kegiatan 2 sudah? Sudah. 1, kegiatan 2. Ini siapa yang kedua? Ya.
Gambar di LKPD-nya jelas nggak? Ada bagian yang meragukan gitu kalian jawab. Ya, bacanya. Kelompok 1 BK. Ini berapa BK? Ya. Ada Malaysia. Ya, sama nomor saja. Oke, sampai mana? Sudah sebagian besar sudah dijawab ya KKPD-nya. Sudah, kelompok 1. Coba semua berapa yang belum? Kegiatan 1 apa kegiatan 2? Apa pertanyaannya? Kegiatan 2-nya belum. Pertanyaannya sudah. Sudah. Kelompok 2 gimana? Sudah semua? Sudah, oke, bagus. Kelompok yang berapa? Kelompok 3.
tulisan 1 Yang nomor 4. yang nomor 4 di bagian gambar ya. Nggak jelas namanya. Nah, namanya nggak ada. Mana ada Pak? Ini apa? Untuk yang lain sudah ya, kegiatan 2 pertanyaannya sudah. Oke. Kelompok 5 mana? Semua. Ya, nggak apa-apa. Nanti lengkapi ya. Silakan kalau ada pertanyaan ya yang belum kalian pahami, mungkin ada kebingungan di luar KPD-nya, silakan boleh bertanya. Oke, coba untuk yang masih ragu ya gambarnya yang di LKPD. Nah, ada yang warna hijau dan warna kuning. Nah, di dekat hati. Warna hijau dan warna kuning itu seperti kayak daun gitu ya, memanjang. Boleh dicari di internet pasti temu jawabannya ya. Gimana? Sudah selesai semuanya? Sudah kelompok 1? Sudah 2? Sudah kelompok 3? Sudah kelompok 4?
Gimana yang kelompok 4? Sudah. Sudah. Kelompok 5? Sudah. Jadi kegiatan selanjutnya kita presentasikan ya apa yang sudah kalian buat tadi ya. Nah, nanti Pak tunjuk random gitu ya. Silakan ditunjuk dulu siapa yang jadi moderatornya, kemudian siapa yang membacakan ya masing-masing dari pertanyaan dari LKPD-nya. Oke, siap? Ya, Pak lihat ini semuanya lemes ya. Murung semuanya telah jawab LKPD, mungkin terlalu serius tadi jawab LKPD-nya. Oke, sekarang coba taruh dulu LKPD-nya sebentar ya. Tadi sudah selesai mengerjakan. Kita lakukan ice breaking dulu ya. Ice breaking, taruh LKPD-nya, taruh pulpennya, kita lakukan pelemasan dulu, pelemasan badan ya. Biar nanti nggak tegang juga ya pas presentasi, bisa lancar ngomongnya kan dulu. Pak minta kalian berdiri dulu semuanya. Berdiri. Kita akan melakukan permainan gajah dan semut. Ada yang tahu permainan gajah dan semut? Ada yang tahu enggak? Oke, kalau Pak bilang mana yang lebih besar, gajah atau semut? Gajah. Gajah lebih besar. Gajah lebih besar. Kalau dengar kata besar berarti gerakan tangan kalian katakan besar itu gimana? Ini. Ini ya gerakan tangannya seperti ini. Nah, kalau semut kecil. Kecil itu gimana tangannya? Ini. Nah, kecil seperti ini. Ya. Kecil seperti ini. Besar gimana? Besar. Semut? Kecil. Kalau Pak bilang aja besar. Lagi semut? Kecil. Nah, sekarang Pak cek dulu konsentrasi kalian, bisa konsentrasi apa enggak gitu ya. Kalau Pak bilang semut, kalian bilangnya kecil. Nah, tangannya ini tapi bilang kecil. Kalau Pak bilang gajah, besar. Paham ya? Paham ya? Oke, kita coba. Semut. Salah. Ini besar. Jawabnya kecil. Gitu ya. Nah, berarti udah teridentifikasi nih kalian ngantuk tadi pas diskusi ya. Ulangi, konsentrasi. Semut. Kecil. Benar. Gajah. Besar. Jangan gini ya tangannya. Semut. Kecil. Masih berpikir nih, masih ragu-ragu. Bener apa nggak, takut salah? Gajah. Besar. Coba lihat ya, coba ada yang masih ngantuk atau nggak? Lagi biar cepat ya. Sekarang ada delay-delaynya lagi. Semut. 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 Gajah. Gajah. Semut. Gajah. Semut. Gajah. Oke, silakan duduk kembali. Nah, kembali lagi ke wajah-wajah ceria. Konsentrasinya mungkin bukan kembali ya. Nah, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya siapa kelompok yang siap gitu ya untuk presentasi depan? Angkat tangan. Oke, pokoknya kailah kelompok 2 ya. Ini caranya
digeser sedikit ke sana. Nah, yang lain silahkan diperhatikan presentasi dari kelompok 2. Nah, kalau nanti ada sesuatu yang berbeda gitu ya, boleh diangkat tangan, diajukan pendapatnya yang berbeda seperti apa. Gimana, Bapak? Siap? Kelompok 2, silakan. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan hasil studi kami. Untuk kegiatan pertama, saya akan membacakannya. Kegiatan pertama nomor 10. Dari permasalahan di atas, permasalahan apa yang kamu temui dan informasi tersebut. Permasalahan yang saya temukan dalam informasi di atas adalah seorang perempuan yang meninggal akibat kecelakaan mobil. Nomor 2, jelaskan analisislah bersama kelompok umum apa penyebab masalah tersebut terjadi dan bagaimana cara agar masalah tersebut tidak terjadi. Penyebab wanita itu tersedak karena ada beberapa boba yang berat itu tersangkut di tenggorokannya. Agar kita tidak tersedak, kita harus mengunyah makanan terlebih dahulu agar mudah diserap. Nomor 3, apabila tidak tersedak, kemanakah makanan itu akan dibawa atau didorong oleh tubuhmu? Makanan akan masuk ke organ lambung lalu dicerna oleh lambung. Oke, itu untuk kegiatan yang pertama, nomor 1, 2, dan 3. Kira-kira untuk identifikasi masalahnya, ada yang punya identifikasi masalah yang lain ya dari kelompok 1. Sebelum Pak lanjut nih ke bagian nomor 4 berkaitan organ. Mana? Oke, kelompok 1 gimana identifikasi masalahnya? Seorang perempuan yang tersedak setelah meminum boba. Kenapa boba yang ukurannya kecil dapat menyebabkan perempuan itu tersedak? Ya, oke. Jadi kelompok 1 permasalahannya ada perempuan yang tersedak kemudian dia meninggal. Kemudian kelompok 2 lebih lebih terinci lagi kenapa boba yang ukuran kecil itu bisa menyebabkan orang menjadi meninggal. Ya, dan nomor 2 mana? Saja yang berbeda. Nomor 2. Ya, silakan. Penyebab wanita tersebut tersedak karena makanan menyangkut di tenggorokan. Agar kita tidak tersedak, kita harus mengunyah makanan. Nomor 2 ya. Yang ketiga, kemana makanan itu dibawa oleh tubuh kalau tidak dia tersedak nyangkut? Apabila tidak menyangkut di tenggorokan, makanan akan menuju ke lambung. Ke lambung. Sama itu ya jawabannya. Oke, itu ya Kesia jawaban dari kelompok 1. Mungkin ada sedikit perbedaan gitu ya dari analisa dari kelompok 1. Nah, sekarang nomor 4. Nah, silakan coba minggir dulu sebentar biar nanti Pak juga tampilkan organ-organ yang disebutkan ya. Siapa tahu nanti di kelompok lain menjawab bagian-bagian itu berbeda gitu ya. Silakan angkat tangan. Siapa yang kamu presentasikan? Silakan. Saya akan membacakan bagian organ pencernaan yang harus dilalui oleh makanan agar makanan tersebut dapat dicerna dengan baik. Yang pertama ada mulut, yang kedua kerongkongan, Yang nomor A gitu ya. Ya. Nah, A apa? Yang A mulut, Kemudian yang B kerongkongan, yang lain yang C lambung, yang D usus halus, yang E usus besar, yang F anus, yang G hati, yang H kaki empedu, dan yang 9 pankreas. pankreas, yang I ya. Yang lain gimana? Ada yang berbeda gitu? Sudah masing-masing nomor.
Jawabannya ada yang berbeda? Sama dengan kelompok 1? Sama. Kelompok 1 lagi, kelompok 2 ya. Sama dengan kelompok 2? Sama. Oke. Oke, dilanjutkan sekarang ke bagian tabel. Ya, lanjut. Tabel 1 hasil pengamatan saluran pencernaan dan pekerja pencernaan. Yang A, organnya menyebut jenis organ saluran pencernaan dan fungsinya mengenyangkan dan mencerna makanan secara kimiawi oleh air liur yang dihasilkan. Nomor B, organnya kerongkongan jenis organ saluran pencernaan, fungsinya saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Oke, cukup. A dan B gimana? Sesuai? A itu mulut. Jenis organnya apa? Saluran pencernaan. Fungsinya? Fungsinya dan mencerna makanan secara Saya dan mencerna. A dan B ada yang berbeda? Tidak? Oke, lanjut. yang C lah, organnya lambung, jenis organ saluran pencernaan, fungsinya sebagai penunjang pencernaan yang menghasilkan getah lambung. Nomor D, organnya usus halus, jenis organnya saluran pencernaan, fungsinya tempat penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Nah, itu. Ada yang berbeda? Di lambung menghasilkan getah lambung. Ada nggak yang bisa melengkapi getah lambung? Lambungnya itu apa aja? Ada apa aja sih di sana? Mana? Kelompok 3 apa aja? Di bagian lambung. Enzim apa? Renin. Nah, benar. Renin dan apa lagi? Getah lambung. Getah lambung lagi satu. Renin, getah lambung dan apa? Enzim pepsin. Nah, itu ya getah-getah lambung yang ada di bagian organ lambung. Lanjut lagi. E, organ usus besar, jenis organ saluran pencernaan, fungsi bisa mengalami pembentukan dan diubah menjadi feses. Yang F, organ anus, jenis organ saluran pencernaan, fungsi berubah tempat pembuangan feses dari tubuh. Yang G, organ hati, jenis organnya organ pencernaan, fungsi menetralisis racun dan menghasilkan empedu. Yang H, organ kantung empedu, jenis organnya kelenjar pencernaan, fungsi menjadi lemak dan menetralkan asam. Apa ya? Ya benar. Menetralkan asam. Asam benar ya. Jadi organ pankreas, jenis organ pencernaan, fungsi menghasilkan enzim amylase Apalagi? dan trypsin. Oke, mungkin ada yang kelompok lain. Coba dibantu kelompok 1. Belum jelas itu. Di bagian pankreas apa? Pankreas fungsinya menghasilkan apa? Ya, silakan kelompok 1. Pankreas berfungsi sebagai menghasilkan enzim amylase, lipase, dan trypsin. Trypsin. Kalau di Indonesia kan amilase, lipase, dan trypsin. Ya, enzim-enzim yang diaktifkan. Nah, untuk tabel yang pertama, kira-kira ada yang berbeda mungkin ya jawabannya? Tidak? Ada yang berbeda? Tidak. Oke. Kegiatan yang kedua, silakan siapa yang membacakan. Perkenalkan, nama saya Bukawin Lanjuta. Saya akan membacakan kegiatan 2. Saya dari kelompok 2.
mungkin diperbesar sedikit ya volume suaranya, biar teman yang di belakang bisa mendengar ya. Mengapa hal itu dapat terjadi? Karena enzim berjalin dalam lidah akan membantu mengubah karbohidrat nasi menjadi gula. Nah, terus Kedua, bersama teman untuk mengumpulkan semua informasi tentang perbedaan pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pada pencernaan kimiawi menggunakan bantuan enzim dan pada pencernaan mekanik menggunakan gigi dan otot lambung. Pencernaan oke, coba di sana. Senjata nomor 1, nomor 2 ya. Nomor 1. Semuanya sudah mencoba tadi ya mengunyah nasi? Sudah. Apa yang kalian rasakan? Manis, ada rasa manis-manisnya gitu ya. Dan ada pendapat lain nggak tadi kelompok 2 menyatakan ada enzim petialin gitu ya yang mengubah karbohidrat menjadi zat gula. Gimana? Setuju semuanya? Seperti itu atau ada pendapat lain? Sama jawabannya? Sama? Sama, oke. Yang nomor 2, perbedaan pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Apa bedanya? Kalau mekanik menggunakan apa tadi? gigi dan otot lambung. Gigi dan otot lambung. Kimiawi menggunakan enzim. Nah, ada yang ingin menambahkan apa perbedaan pencernaan mekanik dan kimiawi? Mana? Kelompok lain? Kelompok 4? Tidak, sama seperti kelompok 2. Oke. Lanjutkan ke bagian tabel ya, nomor 3. Siapa yang baca? Perhatikan tabel nomor 2. Pengamatan pencernaan mekanik dulu ya. Nah, langsung ke tabel ya. Mulut, organ pencernaan, bagian besar gigi, lidah, fungsi mengunyah makanan menjadi bagian digestif. Oke. Lanjut. Lambung, dinding, lambung, mengajukan makanan dengan cara memasukkan campur makanan dengan lidah. Ke lambung. Bukan dulu yang kimiawi. Pencernaan mekanis terjadi ketika makanan dikunyah, dicampur dan diremas. Ada Sebentar, ini yang kimiawi mana? Ini. Siapa yang bacakan? Oke. Perkenalkan nama saya Dewa. Saya akan membacakan cara hidup pengamatan pencernaan kimiawi pada proses pencernaan. Perhatikan sedikit soalnya. Organ pencernaan mulut, organ jaringan hormon. Organ jaringan penghasil enzim adalah penjara lemak. Enzim yang dihasilkan adalah aminase atau vitamin. Fungsinya yaitu menguncang molekul enzim menjadi molekul glukosa. Yang kedua, organ pencernaan lambung. Organ atau jaringan penghasil enzim yaitu dinding lambung. Enzim yang dihasilkan yaitu asam lambung, renum, dan enzim. Fungsinya itu mengumpulkan dan bakteri. Renum fungsinya itu menerapkan protein kasein pada susu. Dan enzim fungsinya untuk menguncang protein jadi keton. Terakhir, Organ pencernaan usus halus. itu halus. Organ jaringan penghasil enzim yaitu hati dan pankreas. Enzim yang dihasilkan yaitu embadul, lipase, amilase, dan tripsin. Fungsi embadul yaitu memproduksi lemak dan keterangan asal. Fungsi lipase akan mencerna lemak menjadi asam lemak dan gliserin. Fungsi amilase akan mencerna amino menjadi waltosa. Dan fungsi tripsin akan mencerna protein menjadi polipeptida. Tidak ada yang ingin menyanggah, berarti sama ya. Nah, silakan lanjut ke pertanyaan. Dari hasil pengamatan yang kalian lakukan, organ apa saja kan yang masuk dalam organ pencernaan utama atau saluran pencernaan dan organ pencernaan tambahan atau penyerap pencernaan. Pencernaan utama itu mulut, kerongkongan, lambung, usus, halus, dan usus besar dan halus. Organ pencernaan tambahan itu hati
jelaskan tentang proses pencernaan makanan dari awal sampai akhir. Pertama dari mulut, lalu ke kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, lalu anus. Nomor 3, berdasarkan hasil pengamatan yang kalian lakukan, jelaskan mengapa kita makan penting sekali ilmunya makanan dengan benar. Fungsinya agar makanan yang besar dapat menjadi halus dan mudah dicerna tubuh. Nomor 4, berdasarkan diskusi pemecahan masalah, upaya apa yang harus dilakukan agar tidak tersedak saat makan. Cara agar tidak tersedak saat makan adalah mengunyah makanan menjadi sehalus mungkin dan usahakan tidak berbicara saat makan sehingga makanan masuk pada saluran yang tepat. Oke, itu. Ada yang ingin menambahkan? Atau mungkin ada yang ingin bertanya dulu ya, karena sudah sampai pertanyaan terakhir. Kalau boleh mengajukan pertanyaan juga. Silakan yang mau bertanya untuk kelompok 2. Angkat tangan. Ayo. Nah, ya coba kelompoknya Asia mungkin sana ada pertanyaan. Ya silakan Asia. Kenapa kita harus mengunyah makanan? Apa boleh kita menelan makanan tanpa harus mengunyah? Tidak, agar makanan dapat melewati organ pencernaan, saluran pencernaan. Pertanyaannya, kenapa kita harus mengunyah makanan? Bolehkah kita tidak mengunyah makanan tapi langsung menelan makanannya, gitu ya? Kata Depa, nggak boleh, nggak boleh, ya. Alasannya karena Makanan akan tersangkut jika dimakan dengan porsi yang besar. Kalau makanannya porsi besar, dilekat gitu ya, tersangkut di tenggorokan. Punya pendapat lain nggak? Pernah kalian tanpa mengunyah langsung menelan makanan? Pernah. Makan apa biasanya? Bubur, gitu ya. Oke, jadi boleh atau tidaknya itu tergantung makanan yang kalian makan. Kalau makanannya besar, keras, itu dikunyah dulu. Tapi kalau makanannya sudah lembek, sudah lembut, halus, boleh ditelan. Jadi lebih baik itu ya dikunyah dulu. Ya karena di mulut itu kan ada ludah, biar tercampur ludah dulu yang mengandung enzim amilase tadi ya. Jadi dikunyah sedikit baru ditelan. Oke. Pertanyaan yang kedua, siapa? Dari kelompok 5. Kenapa kita pada saat makan tidak boleh berbicara? Nah, tadi Karena tidak tersedak dan fokus melanjutkan makan. agar tidak tersedak dan fokus melanjutkan makan. Ntar biasanya ada orang yang makan itu sambil ngobrol gitu ya. Kebanyakan ngobrol lupa makan, mungkin gitu. Gitu ya. Menurut yang lain gimana? Kenapa pada saat makan tidak boleh berbicara? Agar makanan tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Oke, misalkan makanan itu tidak masuk ke dalam saluran pernapasan. Karena di tenggorokan itu ada 2 saluran ya. Di tenggorokan ada kerongkongan. Coba jelaskan lebih lanjut. Mungkin cukup ya untuk kelompok 2. Ada lagi pertanyaan? Tidak? Oke, silakan tutup kelompok 2 ya. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada kesalahan pengucapan. Kami dari kelompok 2 mengucapkan Rama Sabi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, jadi itu ya presentasi dari salah satu kelompok yang sudah menampilkan hasil pekerjaannya, hasil diskusinya. Sekarang coba perhatikan ke depan, jelaskan sedikit mengenai materi yang kita pelajari hari ini berkaitan dengan organ-organ pada sistem pencernaan makanan. Ya. Jadi kalian sudah ketahui kita beraktivitas memerlukan energi itu diperoleh dari mana? Dari makanan. Ya. Nah, jadi makanan itu diproses ke dalam tubuh manusia. Prosesnya ada ingestif.
proses masuknya makanan ke mulut namanya digesti. Ya, kemudian digesti, pencernaan, proses dari mulut, makanan dari mulut sampai ke anus dan pencernaan. Absorpsi, ada penyerapan sari-sari makanan dari makanan yang kita makan. Itu adanya di usus halus. Ya, kemudian defekasi itu pengeluaran ya dari organ halus. Nah, jadi pencernaan itu dibagi menjadi dua jenis, pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Mekanis itu ibaratnya merubah ukuran makanan yang besar itu menjadi lebih halus. Ya, sedangkan yang kimiawi itu yang merubah, ini berkaitan dengan bentuk senyawanya, senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, yang nantinya agar mudah diserap oleh tubuh, gitu ya. Nah, mekanis itu organnya di mulut dan di lambung. Kalau yang kimiawi itu di mulut juga ada kelenjar saliva di sana, air liur kalian itu yang menghasilkan enzim-enzim, dan juga di lambung dan di usus halus yang pencernaan secara kimiawi. Nah, ini mulut, kemudian apa lagi? Kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus, kantung empedu, hati, dan pankreas. Nah, coba dicermati jawaban kalian. Kalau ada yang salah, silakan diperbaiki lagi. Ya, bagian-bagian itu. Ini bagian sini yang akan dilakukan tadi, yang warna hijau ini kantung empedu. Nah, kalau kalian pernah motong ayam, kalau bahasa Balinya bagian nyalinya ya yang berwarna hijau itu kantung empedu. Kemudian ada yang bagian sini warna kuning itu pankreas. Nah, sekarang Pak jelaskan sedikit lebih lanjut. Jadi di organ mulut ada apa aja? Di mulut kalian ada gigi, ada lidah, ada kelenjar ludah, gitu ya. Nah, jadi gigi itu fungsinya untuk mencabik, memotong makanan jadi lebih kecil. Kemudian lidah fungsinya untuk apa? Merasa, mengecap, dan mengaduk makanannya dengan ludah. Nah, sedangkan kelenjar lidah atau kelenjar saliva itu fungsinya mencerna makanan secara kimiawi. Jadi ada enzimnya yang dinamakan enzim amilase. Ya. Nah, merubah amilum menjadi maltosa. Nah, sama-sama gula ini kemarin kita sudah praktikum mengenai uji amilum, itu terdapat di makanan apa? Masih ingat? Nasi atau roti yang mungkin kalian bawa kemarin ya. Nah, itu di mulut. Sekarang masuk ke kerongkongan atau esofagus. Nah, di sana ada faring, ada epiglottis dan esofagus. Untuk kalian pahami, di bagian tenggorokan kalian ada dua saluran. Di bagian depan ini tenggorokan, yang di bagian belakang itu kerongkongan. Ya, kerongkongan itu yang tempat makanan. Tenggorokan itu saluran pernapasan. Nah, jadi bagian sini ada yang namanya selaput epiglottis. Kalau selaput epiglottisnya terbuka, nah jadi itu saluran udaranya yang masuk. Sehingga kalian selain dengan hidung juga bisa bernapas dengan mulut. Ya, karena epiglottisnya masih terbuka, gitu ya. Nah, ketika selaput epiglottis ini dilewati oleh makanan, maka selaput epiglottis ini yang akan menutup saluran pernapasan, gitu. Jadi saluran makanannya tidak masuk ke saluran pernapasan. Jadi kalian tidak tersedak saat makan. Nah, lanjut ke bagian lambung. Nah, di sini lambung itu fungsinya pencernaan kimia dan mekanis. Mekanis karena dia berupa otot-otot gitu ya. Jadi makanan yang masuk di sana remas-remas gitu. Sedangkan yang secara kimiawi di sana menghasilkan getah-getah. Ada pepsin, ada renin, ada getah, ada asam lambung gitu ya. Nah, asam lambung ini yang berfungsi sebagai membunuh makanan. Nah, kalau makanan kalian itu ada bakterinya. Lanjut ke bagian usus halus. Nah, di usus halus ini pencernaannya secara kimiawi. Nah, di usus halus juga terjadi penyerapan makanan. Ya, sari-sari makanan yang sudah menjadi sederhana itu diserap oleh usus halus.
Oke, perhatikan di sini. Nah, usus halus pada bagian sini itu terhubung sama organ hati empedu sama pankreas. Nah, organ-organ tambahan itulah yang menghasilkan enzim-enzim yang tadi sudah kalian sebutkan ya. Nah, selanjutnya di bagian usus besar. Nah, usus besar di sini pembentukan feses ya. Jadi kata kotoran atau mungkin kata kasar yang lainnya mohon diabaikan ya. Kalau di pelajaran IPA kotoran itu dinamakan feses. Bentukan feses, kemudian kalau makanannya masih kelebihan air diserap di sini. Kemudian dikeluarkan melalui anus gitu ya. Nah, demikian untuk diskusi kita hari ini ya. Dari diskusi yang kalian lakukan tadi, kesimpulan apa yang kalian peroleh? Kesimpulan diskusinya. Oke, silakan Bapak. Makanan terus diproses dengan baik oleh saluran pencernaan sehingga mudah diserap oleh tubuh dan dari saluran yang tepat. Saluran yang tepat. Benar. Yang lain? Oke, silakan. Terdapat selaput epiglottis pada kerongkongan yang berfungsi menutup saluran pernapasan apabila ada makanan yang melewatinya. Agar selaput epiglottis berfungsi dengan baik, maka pada saat makan tidak boleh sambil bicara atau dengan minyak makanan. Menjadi sangat halus agar tidak tersangkut pada selaput epiglottis. Nah, itu berkaitan juga dengan video permasalahan tadi ya, seorang perempuan yang tersedak itu. Nah, jadi tersedaknya karena selaput epiglottisnya itu terbuka ketika makanannya lewat, sehingga makanannya malah masuk ke saluran pernapasan bukan ke saluran pencernaan. Oke, jadi penting kalian pada saat makan itu umumnya biar makanannya menjadi lebih kecil, lebih halus dan tidak sambil berbicara. Oke, selanjutnya setelah kalian melalui proses pembelajaran ini, apa kesimpulan pelajaran yang kalian peroleh? Silakan kalian. Sistem pencernaan manusia terdiri dari pencernaan utama yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Sedangkan pencernaan tambahan adalah hati, empedu, dan pankreas. Tadi satu, apa yang bisa diuntukkan? Mungkin dari urutan sistem pencernaannya, gimana urutannya? Mana? Ayo, yang lain. Kalau urutannya di mana? Yang pertama apa? Mulut. Yang kedua? Yang ketiga? Lambung, Empat? usus halus, Lima? usus besar, Enam? anus. Oke, itu saluran utamanya. Ya. Baik, demikian ya proses pelajaran kita hari ini. Beberapa kelompok sudah bekerja maksimal, sudah bekerja dengan baik, sudah membagi tugasnya dengan baik. Kelompok 1 sudah bagus, kelompok 2 tadi sudah berani menampilkan hasil pekerjaannya ke depan, sudah baik sekali. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, tolong menjaga semangat belajarnya, ya. Nah, untuk selanjutnya kita lakukan proses. Silahkan siapkan HP kalian. Bentar, ambil dulu prosesnya. Oke, sudah siap? Oke, silakan diklik.
4 orang, 5. Sudah? Yang belum siapa? Diingat ya tadi yang sudah kita pelajari, KKPD-nya disiapkan, jadi siapa tahu ada jawaban di KKPD-nya. Belum siapa? Ya. Oke, Pak mulai. Ya. Tolong tetap dijaga ya, jangan bekerja sama. Jawab sesuai dengan kemampuan kalian. Oke, sekarang udah banyak jawaban yang kalian jawab dengan benar ya. Ada beberapa yang biru, berarti biru itu nggak ada yang salah jawabannya. Apriana, mana? Oke. Kalau berapa sih? Satu. Oke.
Sudah. Ada yang bisa jawab? Triana, Arifah Yoga, Rika Yoga mana? Oke, sudah? Oke, Priana, Arifah Yoga, dan Rika yang bertiga. Ya. Oke, jadi tinggal 2 soal yang belum kalian secara keseluruhan belum tuntas ya. Soal yang pertama dan soal nomor 5 ya. Secara rata-rata semuanya sudah ada perbaikan dengan perbandingan nilai presence tadi. Ya. Nah, sekian untuk proses pembelajaran kita hari ini. Gimana menurut kalian? Apa yang kalian rasakan dulu setelah kalian mengikuti proses belajar hari ini? Senang dan seru. Benar, senang dan seru. Oke, ya. Jadi terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini dengan serius, dengan baik, gitu ya. Sudah berdiskusi dengan baik. Nah, untuk kegiatan pelajaran selanjutnya, setelah kita mempelajari mengenai organ-organ pencernaan, selanjutnya kita belajar mengenai gangguan pada sistem pencernaan. Jadi tolong dibaca buku paketnya untuk materi selanjutnya. Dipersiapkan di rumah, ya. Baik, demikian kegiatan pelajaran kita hari ini. Ya, sebelum kita mengakhiri proses pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dulu. Silakan buka kelas dipimpin doanya. Teman-teman, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, silakan boleh diakhiri. Berdoa satu. Namo Santi. Om Santi 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 Om. Oke, selamat pagi ya. Pagi.